Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi kawan-kawan sahabat Bawaslu dengan podcast Bawaslu Ngobrol Asik Pemilu dan Demokrasi. Kali ini kita akan berdiskusi dan berbincang dengan salah satu tokoh kepemiluan di Bengkulu, Pak Eko. Siap. Selamat datang di podcast Bawaslu. Selamat bertemu. Ini kita jam-jamnya jam-jam rawan ya. Terima kasih Bawaslu Kota telah mengundang kami. Untuk diketahui sahabat Bawaslu, beliau ini cukup banyak melintang melintang lah. Sudah jadi pendekar lah di Bengkulu ini mungkin, Pak. Belum. Nah, aktif di KPU baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, dan kini juga beliau mengabdikan dirinya untuk pemilu dan demokrasi di Bawaslu. Tentu dengan pengalaman panjang tersebut banyak hal yang menarik itu Pasti. mungkin bisa diceritakan nantinya dengan kawan-kawan sahabat Bawaslu. Boleh tuh ini Mas Eko? Iya. Kalau hal yang menarik ini sangat banyak untuk diceritakan di sini. Nah, boleh mungkin tuh, Mas. tidak cukup waktu kita ini kan. Karena bagi saya menikmati menjalankan pekerjaan itu saya nikmati. Sehingga dalam pikiran saya itu bagaimana kemudian bekerja ini kita enjoy dan menikmati sehingga menjadi menarik, jangan sampai bosan. Karena kalau dihitung waktu, saya ini waktu itu ya dari pertama kali terbentuknya lembaga KPU yang bersifat nasional tetap dan mandiri tahun 2003 itu saya langsung bergabung di sana. Pada waktu itu ya mungkin saya masih kecil karena belum lama tamat kuliah langsung masuk jadi anggota KPU pada waktu itu. Dari 5 anggota KPU itu pada waktu itu saya yang masih berusia di bawah 30 tahun pada waktu itu, tahun 2003. Jadi relatif mudaan. Masih baru tamat kuliah, bayangkan. Baru tamat kuliah. Jadi 2003 saya dilantik itu bulan ini kita ke belakang ya bernostalgia. Mei 2003. Nah, artinya saat itulah saya mulai mengenal lebih jauh dan sebenarnya bukan mengenal ya, langsung bekerja. Karena tahapan pemilu pada waktu itu langsung dimulai di tengah dinamika persoalan politik nasional pasca reformasi. Pasca reformasi. Walaupun kita juga menjadi bagian dari pelaku reformasi pada waktu itu, akan tetapi kan beda suasananya ketika kita sudah masuk menjadi bagian daripada penyelenggara pemilu itu sendiri. Nah, yang saya rasakan dan saya nikmati pada waktu itu ini Mas Awang, itu terjadi proses transisi penyelenggara dari penyelenggara pemilu KPU dan PPD pada waktu itu yang diisi oleh orang-orang parpol, kemudian diisi oleh masyarakat sipil yang unsurnya memang terbebas dari unsur-unsur partai politik dan kepentingan politik lokal pada waktu itu. Bisa dibayangkan. Jadi proses transisi itu kemudian masyarakat itu menjadi kaget. Loh, ini KPU ini apa tugasnya? Sehingga pada waktu itu tantangan terbesar adalah kita melaksanakan sosialisasi. Pada waktu itu saya di kabupaten, bayangkan, Bengkulu Utara itu belum Mekar Muko-Muko dan Bengkulu Tengah pada waktu itu. Tapi dalam proses perjalanannya Muko-Muko langsung Mekar. Mekar dan ada KPU sendiri. Nah, sampai 2009 itu kita wilayah kerja KPU Bengkulu Utara itu sampai dengan Bengkulu Tengah. Nah, dinamikanya luar biasa. Saya mengalami beberapa proses yang menarik ya. Ini pengalaman saja ini. Di kabupaten sampai 2013, kemudian di provinsi 10 tahun juga sampai dengan 2022 kemarin dan 2022 kemarin di Bawaslu. Nah, kalau saya menganggapnya itu pekerjaan itu ya kita buat menarik aja lah. Jangan jadikan itu seolah-olah membebani pikiran kita, jangan. Kita santai aja. Kemudian kalau pengalaman di lapangan ya itulah yang kita hadapi sehari-hari. Ini pengalaman. Nah, di Bawaslu sendiri ini menjadi berbeda lagi dengan pengalaman, walaupun sama-sama penyelenggara. Di KPU dan Bawaslu itu ternyata juga beda. Ternyata beda. Di sanalah kemudian kita juga harus banyak kemudian belajar, kemudian harus banyak, kalau saya itu selalu mengatakan harus banyak membaca. Karena ternyata beda perspektif sebagai penyelenggara KPU dan Bawaslu itu berbeda.
Nah, di Bawaslu ini hal yang menarik, kemudian saya mengampu di divisi penanganan pelanggaran data dan informasi. Nah, khusus penanganan pelanggaran ini kan dinamikanya juga cukup kencang, karena kalau diskusi kita di Bawaslu RI itu, ketika kita rakor, kita kumpul-kumpul, ternyata yang menjadi mahkotanya Bawaslu itu adalah bagaimana kita menindaklanjuti, menangani penanganan pelanggaran. Karena kan pemilu ini kan kalau kita maknai secara utuh, pasti rawan kepentingan, sehingga terjadi rawan juga konflik, baik di dalam peserta, antar peserta, maupun peserta dengan penyelenggara. Nah, maka kemudian mahkota penanganan pelanggaran itulah yang kemudian mudah diukur oleh orang lain. Nah, makanya kalau di Bengkulu ini kan misalnya sejauh mana penanganan pelanggaran yang disampaikan ke Bawaslu itu ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Terus sejauh mana efektivitas putusan atau rekomendasi yang dihasilkan oleh Bawaslu. Itu kan yang dilihat orang itu kan, pasti. Karena mahkotanya penanganan pelanggaran, karena apa? Kampanye itu namanya juga perebutan kekuasaan. Siapa yang tidak galak kalah gitu kan kira-kira, sehingga banyaklah menghalalkan segala cara dalam tanda kutip kan. Maka kemudian kalaupun terjadi gesekan-gesekan ya mengadunya ke Bawaslu. Nah, itulah mungkin sekelumit itu Pak Wang untuk memancing diskusi kita lebih jauh. Sangat menarik itu sahabat Bawaslu dan sangat spiritual tadi. Beliau ini telah melewati pasti ya dari penyelenggara yang memang format awalnya ada kooptasi kepentingan tinggi, Pak. Betul. Dan juga mengalami pasti yang lumayan demokrasi lah, ya kan? Ya. Itu nilai menarik. Mungkin ini Pak, yang menarik lagi yang tentang apa? Ini kan pemilu ini posisi Bawaslu dalam satu kesatuan sistem untuk menjaga prinsip pemilu ini, apa mungkin yang lebih menonjol lah dari penyelenggara lain, mungkin baik kawan-kawan KPU maupun di DKPP mungkin di beberapa tahun ini. Ya, kita ngopi dulu. Boleh dong. Sambil ngopi. Jadi sangat berbeda ya ternyata di Bawaslu itu dibanding dengan teman-teman. Walaupun kita kan satu kesatuan penyelenggara pemilu yang sebagaimana diatur di Undang-Undang Dasar 45 pasal 22E itu kan, bersifat nasional, tetap dan mandiri. Itu kuncinya. Maka kemudian yang dibutuhkan kehadiran Bawaslu adalah untuk menjaga bagaimana pelaksanaan pemilu itu terjamin orisinilitasnya, terjamin keasliannya. Jadi pemilu ini kan bukan hanya, kalau kita makna ya, mengapa Bawaslu itu ada. Kalau pemilu itu hanya misalnya datang ke TPS, datang ke TPS sana misalnya, nyoblos, nyelupkan jari di tinta, balik. Selesai cerita pemilu kalau seperti itu. Tapi pemilu yang diinginkan kan bukan seperti itu. Nah, kehadiran Bawaslu adalah ingin memastikan suara itu ketika masuk ke bilik suara, mencoblos ada jaminan terlindungi hak-hak orang untuk memilih, kemudian memastikan suara kita yang masuk dalam kotak suara itu terjaga dan terkonversi menjadi sebuah kursi. Nah, yang ingin dijaga kan di situ oleh Bawaslu. Dari apa? Dari berbagai macam kepentingan. Maka kemudian untuk menjaga itu, Bawaslu itu harus banyak, pertama tidak bisa sendiri, melibatkan banyak masyarakat untuk berpartisipasi. Maka dalam konsep di pencegahan itu ada namanya pengawasan partisipatif kan begitu. Kemudian dalam konsep kita di penanganan pelanggaran, kita kan selalu terbuka ini, menerima laporan. Kalau dalam proses tadi dari bilik suara, mencoblos sampai dengan mengkonversi, atau dari misalnya pelaksanaan kampanye dan sebelum-sebelumnya, kita kan selalu membuka peluang kepada masyarakat untuk menyampaikan laporan kalau ada pelanggaran. Dan bukan hanya itu, ternyata kita dengan konsep pengawasan partisipatif itu kan kita aktif untuk melakukan pengawasan, sehingga nanti ketika melihat itu terjadi pelanggaran, ada temuan. Nah, konsep itulah yang kemudian tidak dimiliki oleh lembaga sebagai kesatuan penyelenggara pemilu ini. Kalau KPU, tadi kami diskusi dengan ahli hukum dan hakim. Jadi yang harus dipisahkan, kalau KPU itu lebih ke administratif. Sementara kita itu lebih ke di luar itu. Di luar administratif saja, ada hal-hal
yang harus kita lakukan. Iya. Untuk yang mau dijaga kan? Mau dijaga. Karena kalau terjadi kecurangan, apa ngadunya ke KPU? Enggak, ke Bawaslu. Makanya saya itu kemarin punya ide dan gagasan. Bagaimana kalau untuk menjaga itu, konsep kita tadi yang saya sampaikan tadi soal bagaimana kita menjaga suara itu. Walaupun ini baru ide pikiran saya ya, belum kemudian nanti saya diskusikan dengan teman-teman atau dengan pimpinan. Saya itu punya konsep. Di TPS itu kita masyarakat sekarang ini kan sudah sangat melek dengan teknologi. Melek teknologi. Bagaimana kalau kemudian di desa, di TPS itu kita buat semacam grup yang isinya pemilih, saksi, KPPS, pengawas TPS, dan masyarakat itu tergabung dalam satu grup. Sehingga kalau terjadi apa-apa di situ, tinggal kirim di grup saja. Seluruh masyarakat atau pemilih, kemudian penyelenggara di tingkat desa, di tingkat TPS, KPPS dan PTPS langsung mengetahui. Termasuk misalnya ada pemilih yang kemudian mengklaim belum terdaftar sebagai pemilih misalnya. Itu kan bisa langsung diketahui, termasuk saksi yang di sana. Saya sempat punya gagasannya tuh, Bung Awang. Jadi bagaimana kemudian kita punya grup yang itu bukan hanya mengawasi saat pemungutan suara, tapi dari awal. Karena proses pemungutan suara itu kan bukan hari H saja, saya katakan tadi. Di samping menjaga keaslian suara, memastikan suara itu terkonversi dengan benar, tapi kita kan juga harus memastikan bahwa proses dari pembentukan TPS itu kan punya ranah kita itu memastikan TPS itu satu tepat waktu. Nah, tepat waktu, tepat jumlah, terus kemudian tepat apa lagi? Banyak tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat. Salah satu. Nah, kalau tempatnya tidak aksesibel, itu kita juga. Nah, makanya sebenarnya kalau berbicara tentang pengawasan, yang paling berat itu jadi TPS kalau menurut saya. Karena mengkonversinya di situ, menjaga di situ dari awal, dari logistik datang, bagaimana kita ngamankan, kemudian menjamin logistik itu, surat suara ya, terutama surat suara dan perlengkapan lainnya, kita pastikan aman, kemudian seluruh masyarakat tahu. Semua yang ada di TPS itu tahu, oh surat suara kita sekian, oh pemilih kita sekian, oh yang hadir sekian. Kalau itu terjadi, saya pikir kerja kita tidak berat lagi. Karena kalau menurut catatan saya, Bung Awang, pengalaman saya sebagai di KPU dulu 20 tahun itu, pekerjaan terberat secara administratif adalah di TPS, tempat pemungutan suara. Sebenarnya di situ kalau kita mau kulik-kulik bedah-bedah di situ. Di samping tentu banyak dinamika-dinamika sebelumnya, misalnya di saat kampanye, kemudian banyak tahapan-tahapan yang lain, misalnya soal pencalonan, tapi yang terberat di situ. Itu kelebihan Bawaslu, saya pikir kita pertama menjaga soal konversi, orisinalitas atau keaslian, kemudian yang berikutnya menjamin bahwa ada rasa aman pemilih juga untuk menggunakan pilihannya. Coba kita bayangkan kalau misalnya terjadi tidak nyaman aja, seperti terintimidasi lah. Intimidasi, sudah akan berbeda itu masyarakat itu untuk memilih. Karena ukurannya kan lagi-lagi soal partisipasi. Nah, konsep di Bawaslu di kita di pencegahan itu. Makanya tadi selain ada temuan, laporan, tapi bagaimana kita mendekatkan diri ke masyarakat. Nah, makanya kalau saya punya ide itu, pengawas TPS kita yang di bawah itu binteknya itu harus jangan cuman sekali atau 2 kali. Dia harus paham betul di luar kepala soal distribusi logistik, soal kerja-kerja di TPS. Karena kalau terjadi sengketa itu, pasti yang ditanya itu di TPS mana? Ada enggak form A-nya? Pengawasannya seperti apa? Jangan kemudian nanti form A baru dicari-cari, setelah butuh, baru kita buat form A. Ada cerita itu tuh. Tapi dari awal, itu harus clear form A itu. Proses pengawasan kita. Makanya dari awal itu harus jelas itu. Jadi TPS itu bukan hanya misalnya kemudian menggambarkan saat pemungutan suara, tapi hari H dan pasca pemungutan. Karena di undang-undang itu jelas itu tugas pengawas pemilu itu lapangan ya. Itu mengawal dari awal sampai kemudian memastikan bergerak logistik dari desa ke kecamatan. Ada itu di undang-undang.
bunyinya begitu. Nah, memastikan itulah saya menerjemahkannya seperti itu. Nah, itu kira-kira saya terjemahkan seperti itu. Itu. Jadi itu apa pandangan Pak Eko terkait pengalaman beliau selama di KPU maupun Bawaslu. Terkait Bawaslu juga begitu tadi, Mas. Iya. Nah, mungkin ini apa bahwa memang benar Bawaslu itu artinya apa memiliki nilai lebih lah dalam sistem penyelenggaraan pemilu hari ini. Contohnya begini tadi Mas sampaikan. Mungkin KPU melihat 100 orang memilih itu sudah benar kan. Tapi kalau ada satu yang hak pilihnya terganggu bagi Bawaslu, itu terganggu perasaan Bawaslu kan. Betul. Nah itu, arti itu poin penting yang apa Pak Eko ceritakan kepada kita semua kawan-kawan sahabat Bawaslu. Nah dalam menegakkan itu apa menjaga prinsip pemilu tadi, artinya sudah banyak upaya nih ikhtiar yang dilakukan oleh kawan-kawan Bawaslu baik provinsi maupun mungkin di kawan-kawan tingkat kabupaten kota. Mungkin upaya apa itu yang sudah dilakukan Bawaslu? Ya, kalau upaya itu pasti ya. Karena kan kita ini ibarat mendiagnosa sebuah penyakit, itu mencegah lebih bagus daripada mengobati, kira-kira begitu kan. Ini treatmentnya kan begitu. Nah, begitu juga dengan pelanggaran. Jangan sampai kemudian terjadi pelanggaran, terus kita tidak tahu. Iya, obatnya. Nah, itu. Apalagi kajiannya tidak hanya hukum ini tadi. Bukan hanya hukum, banyak faktor. Makanya apalagi kita sudah terjadi pelanggaran, tahu penyakitnya, salah ngasih obat, itu yang bahaya. Salah ngasih obat itu bahaya, dampaknya akan lain lagi. Maka sebagai dalam kita berbawaslu ini, makanya saya selalu mengatakan dengan adik-adik baru terutama, kita berbawaslu ini itu tidak selesai dengan hanya ngawas-ngawas, catat-catat, tengok-tengok, ada laporan kita tidak lanjutin. Bukan seperti itu. Itu ibarat dokter, kita hanya menerima orang sakit, lalu kita membuat resep, kita berikan obat. Yo kalau obatnya betul, kalau obatnya salah bahaya. Nah kita berbawaslu tidak seperti itu. Tapi bagaimana berbawaslu itu memberikan startnya itu dari awal gitu loh, dari awal, bukan di ujung. Maka kemudian konsep di pencegahan itu namanya pengawasan partisipatif. Saya sangat senang itu, setuju itu. Tinggal persoalannya adalah bagaimana kita mengefektifkan itu. Karena pengawasan partisipatif ini bukan hanya kita minta mereka kalau ada kecurangan melaporkan, tidak. Kalau saya tidak seperti itu konsep saya. Tapi pengawasan partisipatif yang saya maksud adalah masyarakat itu juga bisa menjadi mengedukasi dirinya sendiri. Mengedukasi, ya kan? Terus kemudian mengedukasi keluarga dan mengedukasi lingkungan sekitarnya. Itu yang harus kita ciptakan. Jadi ceritanya memang cerita panjang itu, sehingga nanti dalam konsep misalnya sebagai berbawaslu kita itu masyarakat sesungguhnya tidak perlu kemudian ketika melihat kecurangan ada kendala misalnya terhadap melaporkan atau tidak mau, kan banyak sekarang nih. Saya itu sering menerima WA Mas Awang, menerima WA, Pak di sana ada orang kampanye, tapi tolong jangan laporan itu dari saya Pak. Nah itu benar tidak tuntas itu edukasi gitu. Tidak tuntas. Tidak tuntas edukasi gitu. Banyak itu, ada wartawan malah, ada wartawan saya tidak perlu inilah. Bang, lempar bola. Nah, Bang minta komentarnya Bang itu. Lah, kan kamu bisa melakukan. Wah, Bang, kita butuh statement Bawaslu dulu baru. Loh, nah artinya maksud saya menjadikan melibatkan masyarakat dalam bentuk partisipatif itu yang kemudian penerjemahannya itu harus sekompleks itu, ya tidak hanya ini, tapi mereka juga harus bisa mengedukasi, karena pada prinsipnya pemilu ini kan pribadi kan, lu berjurdil kan, nah, bebas, rahasia, jujur dan adil, artinya pertanggungjawabannya ya kita yang tahu dengan Tuhan kan gitu kan, hanya kita dengan Tuhan yang tahu siapa yang kita pilih kan gitu kan. Nah, karena ini kan terkait dengan soal mandat rakyat ya, yang mandat individu terhadap calon ataupun mandat individu terhadap calon kepala daerah atau presiden dan seterusnya. Nah, itu problemnya. Nah, kemudian yang berikutnya saya pikir kemarin sesuai dengan tema kita ini kan ada namanya semacam restorasi justice ya, apa namanya? Lebih ke penegakan hukum afirmatif. Afirmatif, iya. Ya, penegakan hukum yang afirmatif. Nah, itu sebenarnya kan kita ingin konsepnya itu kan jauh-jauh melibatkan masyarakat masuk ke dalam rumpun itu.
Nah, tapi yang jadi persoalan sebenarnya kalau menurut saya ya itu sebenarnya bisa kita lakukan. Nah, akan tetapi mungkin kalau afirmatif kemudian itu menjadikan sandaran utuh, itu mungkin agak ada kendala karena soal regulasi. Regulasi, dan diskusi kita kemarin di Jakarta itu memang kendala kita adalah soal regulasi. Masa money politik misalnya akan pakai pendekatan afirmatif, kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin, terkecuali hal-hal misalnya yang bersifat lokal, kebijakan lokal mungkin bisa itu. Jadi misalnya di luar penanganan pelanggaran yang sifatnya pidana maupun pelanggaran yang lain. Tapi kalau maksudnya yang terpenting kalau pidana tidak bisa itu afirmatif itu. Tapi yang terpenting adalah mungkin melibatkan masyarakat itu yang menurut saya yang paling penting. Maka dalam konteks sebenarnya kan kalau disama dengankan kan afirmatif ini sama dengan restorasi justice ya, yang pendekatannya ada win-win solution gitu ya, tidak harus semuanya tuh kalau dalam hukum tuh ultimum remedium. Ultimum remedium, astagfirullahaladzim. Nah, maksud saya tidak semuanya diselesaikan dengan hukum. Ultimum remedium. Tapi itu Mas Eko, kalau di sengketa kan ada itu yang apa namanya mediasi itu. Ya. Apa antara PP dengan sengketa mungkin ada komunikasi lah terkait ini. Pasti ada. Ada ya? Pasti ada karena kita kan kolektif kolegial ya. Kalau mediasi saya sepakat. Tapi kan itu sebenarnya sudah diatur. Bahasanya jelas mediasi. Kalau afirmatif ini kan sebenarnya belum diatur. Kita ingin sebenarnya memunculkan norma baru yang belum diatur di dalam mediasi. Makanya tadi kita diskusi juga dengan Pak Ardi ya, dengan kita ini harus menjadi orang yang bisa memediasi terhadap kepentingan-kepentingan. Nah, saya langsung katakan, Pak, kami sudah cemet nih, Pak. Oh, gitu kan, sudah punya sertifikat cemet. Ya, sudah disiapkan. Oh ya udah, kalau gitu kan sudah mengantongi sertifikat mediator. Nah, kalau mediator clear, tapi afirmatif di sini kan sebenarnya lebih spesifik di penanganan pelanggaran. Nah, misalnya penanganan. Nah, kembali ke politik lokal, saya pikir yang bisa di mediator atau bisa diafirmasi itu. Karena kalau dilakukan terus kemudian mengesampingkan penanganan pelanggaran pidana juga tidak bisa. Karena jelas kan ada pasalnya itu. Ya, administratif juga jelas. Terus pelanggaran terhadap tata cara, mekanisme dan prosedur, ya kan. Nah, yang paling mungkin menurut saya itu adalah pelanggaran terhadap peraturan perundangan lainnya. Yang paling mungkin. Kalau etik jelas. Jadi ranah kita ini kan pelanggaran pidana, administratif, etik, pelanggaran terhadap peraturan perundangan lainnya. Maka yang paling mungkin adalah pelanggaran terhadap peraturan perundangan lainnya ini. Misal pelanggaran kalau yang banyak muncul tapi juga susah ya pendekatannya, misalnya pelanggaran seorang kades misalnya. Kades itu kan kemarin kita banyak menangani soal pelanggaran kades ini, ujung-ujungnya siapa yang menangani pelanggaran ini? Kan diserahkan ke bupati masing-masing. Kita teruskan ke sana kan? Kita kan hanya menghimpun, Mas Awan, mengatakan bahwa ini terjadi pelanggaran terhadap netralitas kades kan gitu kan? Kemudian menyampaikan ke pimpinannya. Tapi persoalannya apakah itu kemudian ada tindak lanjut dari bupati kan? Nggak ada. Yang ada itu pelanggaran soal netralitas ASN. Kalau itu jelas kemarin, itu pun sebelum KASN dibubarkan. Pasca KASN dibubarkan, kembali ke BKN. Nggak ada yang tindak lanjut oleh BKN. Mandek semua itu. Kita ngeluh juga itu dengan teman-teman se-Indonesia ini. Kita saling kontak kan, ternyata BKN butuh lembaga yang menangani. Dan sekarang putusan MK terbaru, sejenis KASN harus dihidupkan lagi. Karena putusan MK itu 2 tahun. Setelah putusan itu kalau nggak salah di 2027 ini paling lambat sudah ada lembaga yang menangani soal netralitas ASN. Tuh. Karena kan sekarang ASN kan semakin luas ini, masuk P3K segala macam kan. Kalau kemarin kan hanya ini ada paruh waktu juga. Ya itu termasuk. Nah termasuk misalnya kembali tadi soal konsep itu afirmatif itu. Maka yang paling mungkin adalah penanganan pelanggaran atau peraturan perundangan lainnya. Nah, RT misalnya. Kota ini berapa menerima laporan pelanggaran RT kan? Nah itu paling yang bisa dia pakai penanganan itu. Artinya kalau sudah
apalagi ada pasalnya kan, nggak mungkin gitu kirim surat. Jadi itu kan. itu menarik kawan-kawan sahabat Bawaslu. Heeh. Jadi apa menurut pandangan Mas Eko bahwa memang afirmatif ini masih menjadi kajian panjang gitu. Ya. Nah, salah satunya memang di ranah pelanggaran perundang-undangan lainnya. Ya. Nah, mungkin itu menjadi apa dah, bahasa yang menarik ke depan mungkin Ya. untuk Pak Eko untuk didorong lah kan Ya. oleh kawan-kawan. Ini Pak mungkin apa sedikit cerita nih. Ini kan pernah di KPU tuh. Ada pernah kini mengabdi di Bawaslu. Apakah pernah ada konflik batin tuh Pak dengan kawan-kawan KPU? Oh, ini Pak Eko ini kan banyak mantan KPU kan. Kalau saya merasa tidak kan ada. bagian dari apa, upaya ini Iya. pelanggaran ini Pak. Kalau kita tidak ada. Tidak ada. Masalah karena sesungguhnya kan ini hanya soal batas pekerjaan aja kan. Intinya kan kita bagaimana mencurahkan tenaga dan pikiran untuk kemudian menyukseskan pesta demokrasi. Kebetulan posisi saja yang posisi kamarnya aja yang beda. Kalau dulu kan ini kamar penyelenggara, ini kamar mengawasi hanya gitu saja. Gongnya kan sama kan, bagaimana terwujudnya apa namanya pelaksanaan pemilu yang demokratis. Nah, jadi kan menjadi misi juga Bawaslu kan. Kalau kemarin visinya menjadikan Bawaslu lembaga yang terpercaya kan. Kalau sekarang sudah panjang lagi misinya karena menjelang tahapan ini. Jadi saya pikir soal tempat itu soal posisi duduk saja, tapi melihatnya sama, tetap melihat ke depan. Nggak ada kemudian sekat-sekat yang membatasi. Nah, tapi memang itu seninya di situ, Mas Awang. Mungkin maksud pertanyaannya itu kemudian firm di mana kan gitu kan? Ini kan lagi mengabdikan penegakan penanganan pelanggaran kan. Aduh, ini kawan-kawan KPU ya. Iya. Problemnya di situ, pasti di situ ketemu dengan kawan-kawan lama. Tapi saya melihat sepanjang apa yang kita lakukan itu didasarkan pada sebuah ketentuan, apakah perundang-undangan yang ada, saya pikir no problem. Dan saya merasakan itu. Contoh kemarin misalnya kita harus menentukan sikap kita terhadap laporan yang disampaikan orang waktu persaingan pilkada kemarin kan, kita harus mengambil keputusan ini. Terjadi nggak pelanggaran administratif yang dilakukan oleh KPU? Satu yang benteng, yang provinsi Pilgub Pak, yang soal pengumuman tersangka. Kan itu masuk semua laporannya. Nah, maksud saya begitu. Tapi ya alhamdulillah clear. Memang mungkin ya agak terkejut, tapi saya melihatnya selagi itu saya sandarkan, insya Allah nggak ada masalah. Buktinya apa? Diuji putusan kita itu terhadap benteng misalnya dan terhadap Pilgub itu oleh dua lembaga loh. Pertama di KPP, yang kedua MK. Diuji oleh di KPP, clear, nggak terjadi pelanggaran di benteng dan di provinsi. Kita diadukan sebagai teradu. Iya. Kemudian ke MK yang benteng, bahwa apa yang menjadi putusan kita pada waktu itu dibenarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Walaupun itu Mas Awang, ada ruang-ruang kosong yang saya pikir kadang-kadang kita harus melakukan, walaupun terkesan misalnya apa dasar hukumnya. Tapi saya melihat yang terpenting adalah itu tadi dari awal saya katakan, pemilu ini bukan hanya sekedar nyoblos, ngitung, celup jari di tinta, balik, tapi bagaimana kita menjaga keaslian suara itu. Yang kita lakukan di benteng itu kan menjaga keaslian suara, menjaga keaslian. Karena apa? Di sana terjadi kesalahan secara prosedur, gitu loh. Suara yang jelas-jelas sah, dibuat tidak sah, dan hanya 4 TPS pada waktu itu. Dia mendalilkan di TPS A, B, C, D ada suara saya hilang 3, misalnya ada suara saya hilang lagi. Apa alasannya? Dibuat foto, ada lampirannya bahwa suara saya mestinya sah, dibuat tidak sah. Nah, akhirnya kita berpikir, ya sudah, kalau begitu kita uji ini saja ini. Karena teman-teman di kabupaten dan teman-teman di kecamatan tidak merespon. Makanya saya agak kecewa di situ dengan teman-teman di bawah itu. Terhadap keberatan-keberatan berjenjang itu tidak ditindaklanjuti. Dan dilempar, nanti kita ketemu di provinsi. Begitu. Akhirnya kita kan pada waktu itu karena ada laporan, ya kita buat. Karena memang mereka melapor, akhirnya kita pakai mekanisme penyelesaian singkat.
Pelanggaran administrasi. Ada kan? Mekanisme itu ada. Sengketa cepat. Sengketa cepat itu ada. Dalam proses, dalam hal pemungutan suara dan rekapitulasi terjadi keberatan, maka bisa dilakukan penyelesaian sengketa secara singkat pada waktu itu. Maka kita pakai mekanisme itu, dan itu kita konsultasi ke RI. Monggo saja clear. Dan ternyata kan betul. Kita ingin menjaga suara rakyat itulah. Suara rakyat itu suara Tuhan katanya kan gitu. Kan itu. Dan pada saat itu kan banyak juga orang pro kontra pakar hukum di kan juga menyetujui Iya. itu kan, walaupun ada pihak yang ini pasti. Makanya saya sepakat dengan pimpinan kita. Itu Bang Awang, idenya itu bukan soal keadilan prosedural, tapi adalah keadilan substantif. Yang kita lakukan itu kalau soal prosedur, nggak ada wong pleno di kabupaten untuk DPR kabupaten. Saya berani mengambil itu karena saya tahu di situ ada kecurangan dengan teman-teman ya pada waktu itu. Ya leading sektornya kita, karena memang itu divisi penanganan pelanggaran, ada laporan. Saya diskusi dengan teman-teman dan memahamkan teman-teman, dan clear, kita sepakat, kita buat putusan singkat itu. Apalagi Mahkamah Konstitusi itu kan mengingatkan betul soal hak Betul. masyarakat itu paling utama ada memilih. Betul. Yang tugas kita intinya itu. Itu yang dikawal. Intinya itu kampanye, kemudian daftar calon, daftar pemilih itu kan mengamankan orang untuk bisa nyoblos. Kira-kira kan begitu, kampanye meyakinkan orang agar tidak salah coblos. Kira-kira kan begitu. Terus kemudian daftar calon tetap itu ya untuk ini yang dicoblos, kira-kira kan begitu kan. Tapi intinya bagaimana setelah kita coblos itu suara kita terjamin keasliannya sampai jadi konversi, kira-kira kan begitu. Itu tugas utama kita. Makanya saya pada waktu itu saya berani mengambil keputusan itu, walaupun mungkin teman-teman KPU pasti tidak terima. Tapi kan yang kita lakukan, mari kita pahami sama-sama bahwa kita harus menyelesaikan kecurangan-kecurangan ini. Dan saya sudah berkoordinasi dengan pimpinan kita. Dan banyak hal itu, misalnya di Pilkada Muko-Muko kemarin, calon sampai kemudian tidak boleh ikut berkampanye. Iya kan? Gara-gara izinnya, dia tidak bisa membedakan cuti pada saat kampanye dengan istilah cuti pada masa kampanye. Kan tipis itu bedanya. Tapi maknanya sangat berbeda jauh. Benar-benar. Nah, tim kampanyenya itu salah memaknai itu. Dia pikir cuti kalau kampanye, padahal tidak. Di undang-undang itu, Undang-Undang 10 2016 itu jelas. Cuti pada masa kampanye. Jadi sebelum masa kampanye harus sudah cuti. Sudah mengajukan lah. Akhirnya apa? Setelah kita berkoordinasi dan kita harus ambil keputusan. Putusannya adalah, yaitu tadi, sepanjang belum ada surat cuti kampanye, tidak boleh berkampanye. Bagaimana kemudian dengan poster-poster yang sudah dipasang atau tersebar? Tarik. Nah, itu keputusan-keputusan seperti itu. Tapi itu mau dibawa kemanapun kita kuat gitu loh. Maksud saya pasti kalau namanya keputusan, ada yang suko, ada yang tidak suko. Matinya ditutup. Ambulan ditutup. Ambulan ditutup. Itu sahabat Bawaslu, mungkin boleh minum Mas. Oh iya. Aduh. Makasih. Ini semakin menarik kawan-kawan sahabat Bawaslu. Kopinya enak. Itu sedikit terkait penanganan pelanggaran dan ikhtiar yang sudah dilakukan Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam ini dengan jajaran di bawahnya, dan ikhtiar melalui Konti PP dan Datin Bawaslu Provinsi. Siap. Mungkin ini Pak, ini kan kalau di tindak pidana beda lagi itu kan Pak? Beda, ada Gakumdu. Kan? Ada Gakumdu. Nah, mungkin boleh itu cerita dengan kawan. Ya, ini menarik lagi Gakumdu ini. Gakumdu ini memang, nah disitulah ya, ini lupa yang saya ceritakan dari awal. Kelebihannya berbawaslu itu di situ, karena kita harus menjadi organ baru, tapi organ baru itu satu tubuh, tapi ada 3 lembaga gitu kan. Ada Bawaslu, ada kepolisian, dan ada kejaksaan. Tapi kita satu putusan dalam menangani pelanggaran tindak pidana. Nah, ya kalau cerita Gakumdu ini ceritanya panjang lebar. Dari mana ini? Iya, karena Gakumdu itu hadir itu sejak tahapan itu disahkan sampai dengan pelantikan. Pelantikan baru selesai. Pelantikan calon terpilih. Atau pengambilan sumpah ya? Pengambilan sumpah baru selesai.
Walaupun ada problem di kota kemarin kan, orang sudah diambil sumpah baru laporan kan, gitu kan. Nah, banyak juga kota. Nah, kemudian, sama aja itu dengan Gakumdu misalnya ada laporan. Ini kalau di akhir ya misalnya Gakumdu itu kan saat pelantikan habis, ada pasal di Undang-Undang 10 2016 itu kan ada pidananya itu 6 bulan sebelum atau 6 bulan sesudah pelantikan tidak boleh mutasi kan. Iya. Bagaimana kalau kemudian ada mutasi di situ 6 bulan sebelum? Siapa yang nangani? Gakumdunya udah bubar. Padahal itu tindak pidana pemilu. Nah ini problem kan? Iya kan? Ada pidana misalnya. Padahal sejak pelantikan Gakumdu bubar. Iya. Tapi ada pidana yang diatur dalam pasal, ya salah satu pasal di Undang-Undang nomor 10 2016 itu 6 bulan setelah dilantik. Iya. Padahal 6 bulan setelah dilantik itu 6 bulan kemudian. Kalau ada jadi mutasi misalnya atau pelanggaran terhadap pasal itu kan pelanggaran pidana. Siapa yang nangani lagi? Kemudian lah bubar. Nah, itu di akhir. Kalau dari awal itu memang menarik kan begini. Problem kita itu menyelaraskan ya, membuat kesepahaman memaknai pelanggaran pidana pemilu itu yang mungkin yang harus pada satu frekuensi. Iya. Karena nggak bisa kemudian ketiga lembaga ini berdiri masing-masing, nggak bisa, harus satu frame. Maka kemudian banyak laporan kemarin misal soal pada tahapan pilkada kita menerima ada 25 laporan dan temuan itu pada saat pilkada. Nah, dari 25 itu 9-nya pidana. Dan semua kita register. Nah, untuk register ini kan harus ada kesepahaman ini, pasal mana yang dilanggar. Pada waktu pilkada kemarin kan cukup alot dinamikanya teman-teman. Jadi saya membuka diri lebar-lebar kepada Gakumdu, polisi dan jaksa itu kemudian untuk sama-sama kita mengkaji ini. Laporannya itu ya harus kita terima sama-sama. Kita harus konfirmasi ketika misalnya ada laporan pidana yang masuk, itu kita harus melibatkan Gakumdu. Harus masuk di sana. Walaupun kemudian meregister itu menjadi kewenangan kita. Itu tapi proses penerimaan itu sebagaimana di peraturan bersama antara Polri, Kejaksaan Agung dan Bawaslu RI, pada saat menerima laporan itu mereka harus mendampingi ada. Nah, makanya sebenarnya kesepahaman itu dimulai dari situ. Nah, kemudian pada tahapan berikutnya kan nanti sudah enak diskusinya. Pada pembahasan pertama itu sudah enak. Nah, makanya di Bengkulu ini sebenarnya kita sangat terbantu oleh teman-teman di Gakumdu. Karena apa? Kita tidak ada masalah dalam mengkaji soal laporan pidana itu. Yang jadi persoalan itu sebenarnya adalah alat bukti yang disampaikan yang terlalu lemah. Karena teman-teman ini ternyata menjadikan alat bukti itu tidak hanya tim 1, 2, tapi semua tim itu hanya mendasarkan dari medsos. Bukan kemudian dia menemukan secara asli atau orisinal, enggak. Dapat dari mana? Grup WhatsApp. Dapat dari mana? Screenshotan. Repot gitu kalau seperti itu. Dan kita minta, tolong cari yang asli, lengkapi alat buktinya. Karena kan sebelum diregister kan ada perbaikan tuh, kita berikan. Rumusnya kan 212 tuh, ingat saya. 2 hari, kemudian kita sampaikan sehari, kemudian 2 hari perbaikan, baru masuk ke kita. Nah, walaupun kita hanya punya waktu 5 hari untuk menangani itu. Tapi saya pikir clear kita panggil. Sehingga terhadap 9 dugaan pelanggaran pidana itu semuanya kita register. Dan kemudian setelah kita kaji pada pembahasan pertama, kelemahannya di situ. Mereka tidak bisa menghadirkan alat bukti. Tidak bisa. Ternyata semuanya hanya didasarkan pada screenshot. Dan saksi yang dihadirkannya pun, saksi kan kalau dalam hukum kan mestinya orang yang menyaksikan, melihat langsung, ya kan? Ini tidak. Saksinya yang dihadirkan rata-rata ya sama-sama membaca WA. Kira-kira begitu. Jadi memang dinamikanya tinggi. Tetapi kalau kita berbicara soal substansi penanganan pelanggaran, kita bukan bicara soal prosedur ya, tapi soal substansi. Maka itu sehingga pembahasan itu berhenti di pembahasan pertama. Tidak memenuhi unsur pasal yang dilaporkan atau yang diduga pelanggaran. Tidak memenuhi unsur. Karena kita minta saksi melihat langsung. Enggak, Pak. Loh, tapi jadikan saksi.
Banyak kemarin padahal soal minyak goreng, soal penggunaan fasilitas, kemudian soal money politik yang kencang. Tapi ternyata setelah kita telusuri lebih jauh, mereka lemah. Nah, hanya ada satu kasus di Bengkulu ini, Bang Awang, yang pidana naik itu di Kabupaten Kaur. Itu pun bukan soal money politik, soal kampanye, tapi soal orang yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 2 kali. Di 2 TPS ya, Pak? Di 2 TPS. Dia menggunakan hak pilihnya, mencoblos di TPS A, kemudian mencoblos lagi di TPS B. Dan itu berdasarkan temuan pada waktu itu. Sehingga teman-teman Kaur meyakini betul, dan ternyata memang betul saksi-saksinya ada, dan itu bisa dibuktikan. Maka kemudian kasus pidana ini di Gakumdu, setelah pembahasan pertama, ketemu pasalnya, dibahas lagi di pembahasan kedua, kemudian baru dilimpahkan. Kemudian diproses dan sampai inkrah. Tapi lagi-lagi setelah inkrah pun, yang bersangkutan kan tidak bisa dijerat pidana, melarikan diri. Ini kasus legislatif. Nah itu. Kalau bedanya kan kalau pelimpahan perkara ini ya, kalau legislatif dengan eksekutif itu kan beda kan pada waktu itu. Kalau legislatif kan harus dengan tersangkanya. Kalau di pilkada kan tidak. Nah, tidak harus. Nah itu in absentia. Nah itu satu. Nah yang kedua, kita juga punya kelemahan di mekanisme kita dalam penanganan pelanggaran itu soal menghadirkan teradu. Kalau ada termohon ya, menghadirkan pelapor dan terlapor. Menghadirkan itu yang susah karena kita hanya mengundang. Mekanisme nggak bisa. Jadi kalau selama 5 hari misalnya kita yang terlapor itu tidak hadir, ya kewajiban kita hanya menyurati sekali, 2 kali, 3 kali, habis waktu. Nah, kelemahan kita di situ. Nah, ketika mereka tidak hadir, maka kemudian itu harus didukung oleh alat bukti yang kuat. Makanya kalau alat buktinya tidak kuat agak repot. Kita juga kan pernah mengundang beberapa pejabat kan itu. Kelemahan di situ. Dulu waktu soal netralitas ASN misalnya, beberapa pejabat yang kita undang tuh nggak mau hadir. Tapi ya karena kita hanya meneruskan, kita sampaikan saja pada waktu bahwa mereka kita undang tidak hadir dan kita teruskan ke KSN. Dan alhamdulillah ada yang ditegur. Tetap ditindaklanjuti. Sebenarnya kita meminta kehadiran ke kantor itu bukan berarti menjustifikasi bahwa mereka bersalah, enggak kan? Mereka hadir itu kan sebenarnya kita butuhkan klarifikasinya, benar atau tidak. Kalau tidak yo selesai kan, berarti tidak perlu kita tindak lanjut. Tapi kalau mereka juga pasif, tidak mau hadir, ya sudah, kita kirim aja langsung ke KSN. Walaupun konsekuensinya itu pasti kan juga akan kehadiran bagi terlapor kan? Terlapor. Nah, kan diberi ruang untuk menyampaikan. Nah, itu. Jadi problem di Gakumdu ya kita penanganan pelanggaran untuk secara pidana di Bengkulu ini saya pikir secara teknis tidak ada kendala. Cuman memang itu tadi bahasa saya dari awal tadi, bahwa sebenarnya mengedukasi masyarakat itu penting, termasuk partai politik. Nah, saya ingin kritik juga, Bang Awang. Partai ini setiap saya lihat di Bawaslu, bukan hanya di KPU, bukan hanya di Bawaslu. Setiap KPU Bawaslu menyelenggarakan sosialisasi ataupun bintek, yang diutus hadir itu adalah orang yang kadang-kadang tidak berkompeten di situ. Sehingga transformasi itu tidak sampai. Mohon maaf, kadang-kadang yang dikirim kita berbicara tentang penanganan pelanggaran, tapi yang diutus itu masih, mohon maaf, masih usianya masih belia, anak baru yang kemudian secara konstruksi besar tidak memahami pemilu secara keseluruhan. Dan itu saya sering jumpai. Maka kemudian transformasi itu tidak sampai, tapi mungkin hanya beberapa saja, tidak keseluruh. Nah makanya saya sesungguhnya akan senang kalau misalnya diundang oleh beberapa parpol atau peserta pemilu hadir di situ memberikan pendidikan politik. Secara langsung lah. Saya senang itu. Karena kan kita bukan berarti kan tidak boleh. Kita boleh karena kita memberikan informasi. Nah yang kemarin salah itu kan rata-rata kawan-kawan ini kan terhadap partai A dihadiri, partai B tidak dihadiri. Oh tidak boleh kalau seperti itu. Maka kemudian kalau kita hadir di salah satu partai, kalau ada partai lain yang ngundang juga harus hadir, wajib. Tidak boleh tidak hadir. Harus hadir. Maka kemudian itulah sebenarnya konsep
apa namanya, independensi. Independensi itu bukan menjaga jarak antara peserta pemilu dengan kita, tapi dengan menjaga kedekatan yang sama. Maksudnya tidak harus ada yang lebih dekat, tidak ada yang lebih jauh, tapi sama. Nah itulah. Jadi adalah konteks itu bisa clear. Pasti perlu itu kan, apalagi kan undang-undang kan mengamanahkan soal pelatihan saksi ya. Betul. Ya, kan? Dan itu tugas kita. Kalau jauh yang bagaimana melatih saksi ya kan. Itu Bang Awang. Jadi problemnya memang kompleks pemilu ini. Kalau tidak apa namanya diniati serius, kemudian apa namanya ya kita harus siap lah dengan segala dinamika karena ngurus kepentingan orang anak duduk kan. Itu kira-kira. Itu kawan-kawan sahabat Bawaslu menarik tadi terkait waktu Pak ada apa 3+2. Ya. Di dalam penanganan pelanggaran juga pembuktian itu sangat penting, apalagi di kawan-kawan jaksa, Pak. Ya. Nah, khususnya mengingatkan betul itu soal alat bukti yang cukup. Ya, kan? Ya. Betul. Problemnya di situ. Jadi kita juga sebenarnya kalau bintek-bintek kita sampaikan itu. Cuman kan kadang-kadang itu tadi saya ingin kritik itu sekali lagi. Tolong teman-teman partai politik ini ketika menghadiri bintek, menghadiri sosialisasi itu jangan kemudian seolah-olah ya penting kita hadir saja sehingga dikirim mohon maaf yang belum memahami yalah secara utuh. Karena kan kita butuh menyalurkan, menyampaikan. Kalau orang Jawa itu getok tular namanya, dan menyampaikan dari ini ke yang lain. Itu butuh itu. Jadi oleh karenanya yang diutus terus orang-orang yang punya kapasitas untuk menjelaskan itu ke yang lain. Jangan kemudian yang dikirim tidak paham, cak mana nak nyampaikan juga dengan yang lain. itu problem betul itu. Sehingga pemahami alat bukti tidak tahu, dia pikir kalau cukup screenshot itu sudah bisa jadi alat bukti. Padahal kita berulang-ulang sosialisasi itu alat bukti itu apa, iya kan? Kemudian kita laporan harus dibuat seperti apa itu. Mungkin satu sebelum sesi ini kita tutup ini Pak, kan terkait pilkada kemarin itu kan banyak laporan soal pencatutan loh. Yang pencatutan kan yang mayoritas di situ pelaporan yang salah. Yang perseorangan ya. Terkait bukti ini apa yang sulit? Ada informasinya kan soal yang dicatut ini ada pom penyataan itu kan yang menurut kawan-kawan KPU pom itu kan data yang dikecualikan. Mungkin tanggapan kawan-kawan Bawaslu bagaimana soal itu, Pak? Iya. Problem kita menerima banyak waktu itu laporan. Seingat saya ya, laporan itu ternyata jadi saya ingat betul tuh, ada salah satu pelapor itu yang ternyata yang dihadirkan itu ternyata mendukung. Iya, mendukung ternyata, mendukung. Nah terus kemudian ada juga waktu itu ya, beda alamat. Iya. Jadi pencatutan itu gini, misalnya nama Udin misalnya, mohon maaf ya. Udin, alamatnya misalnya mantan gubernur, nomor KTP, bla 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 bla. Tapi ternyata Udin ini ternyata bukan beralamat di kantor mantan gubernur, tapi beralamat di Rawamakmur. Nah, sehingga ini banyak terjadi itu. Bahkan ada Udin lagi misalnya alamatnya di kota di luar kota Bengkulu, di Tabak Menanjung misalnya. Itu banyak terjadi seperti itu. Jadi modusnya itu adalah menggandakan dukungan. Sehingga pas kita konfirmasi si Udin tadi, tidak ketemu. Karena beda. Iya. Udin ini mana? Ada yang lucu tuh, nicknya sama, 3 orang. Ada namanya A, B, C, tapi nicknya sama, gitu kan? Nah, kemudian yang bersangkutan ternyata merasa tidak pernah memberikan dukungan, itu. Tapi kemudian setelah diminta untuk membuat pernyataan tidak mau. Itu problem gitu. Memang terjadi pencatutan, tapi kadang-kadang setelah kita kejar terhadap yang bersangkutan, itu yang bersangkutan tidak berkenan. Ya sudahlah. Nah inilah saya bilang tadi, pendidikan kita ini belum tuntas, pendidikan politik kita. Karena memang yaitu tadi pengambilan dukungan itu terutama dalam seorangan kan itu kadang-kadang tidak murni. Kita harus kita tahulah teman-teman itu mengambil dukungan kadang-kadang banyak caro kan gitu kan, tidak kemudian ada mungkin yang
langsung terhadap yang bersangkutan. Ada juga mungkin yang tidak. Nah, karena kan jumlahnya kan harus banyak itu, apalagi untuk pilgub kan, itu harus banyak, sehingga berbagai macam trik itu dilakukan. Mungkin nama Awang itu bisa jadi 10 orang di situ. Namanya Awang yang nicknya Samo, itu ada 10 orang. Nah kemana kita nak cari? Kan kabupaten lain. Kan itu begitu masuk di aplikasi ketahuan itu. Langsung error itu. Nanti di KPU tuh. Oh, ternyata itu. Nah, yang dilaporkan itu yang mana? Nah, problemnya di situ sesungguhnya banyak kelemahan di situ yang kemudian kalau menurut saya kita memang tidak bisa menjangkau. Karena apa? Itu wilayahnya sudah wilayah yang bersangkutan, privasi seseorang kan untuk memberikan dukungan atau tidak. Nah, memang itu tadi dia tidak mendukung bisa jadi, tapi ketika betul data itu terus ngomong dia mendukung, ya itu silakan lah. Tapi ketika terjadi manipulasi, misalnya nama satu nick dijadikan bisa 10 orang, itu banyak terjadi itu. Nah, itulah problemnya yang kemudian kita temukan kemarin di lapangan dalam proses penanganan pelanggaran. Tuh. Oke, mungkin itu sahabat Bawaslu cukup dalam dan cukup menarik. Mudah-mudahan inilah yang sudah diikhtiarkan Pak Eko dan juga kawan-kawan Bawaslu terkait dengan pelanggaran. Siap. Ada tadi terkait pendekatan afirmatif ke perundang-undangan lainnya. Perundangan lainnya atau administrasi sebenarnya, administrasi lah ya. Perundangan lainnya dan administrasi lah. Mungkin soal prosedur. Nah, administrasi ini kan kita juga pernah ini tambahan ya, perbaikannya soal apa kemarin ya, dukungan perseorangan. Iya kan, administrasi juga itu perbaikan. Kemudian minta untuk setelah mediasi kan, nah kemudian ada perbaikan, dikasih waktu seminggu memperbaiki, ya kira-kira begitu. Itu mungkin salah satu win-win solution. Win-win solution, makanya afirmatif tadi. Betul, itu yang harus ada. Jangan sampai kemudian itu bergantung pada regulasi yang kosong gitu kan. Karena juga tidak mungkin Bawaslu bekerja tanpa dasar hukum kan. Tidak bisa. Apalagi berbicara soal administratif kan, tata cara, prosedur, mekanisme yang dilanggar itu kan. Ayo minum dulu. Oke. Pak Eko. Siap. Mungkin itu kawan-kawan sahabat Bawaslu, apa obrolan hari ini. Ini sebelum kita di podcast Bawaslu ini ada game mini, Pak. Wah, apa itu? Jadi kalau dari host ini nyampaikan contoh seperti ini. Bola, Bapak jawab Argentina. Kan? Cepet gitu ya? Pertanyaan cepat. Terus ukurannya apa tuh? Mungkin ada 4 atau 5 kata. Boleh, ayo kita fokus. Nanti. Ini kawan-kawan sahabat Bawaslu, mungkin biar asik lah. Kita kasih dulu uji apa ini namanya? Uji kecepatan. Siap bocoran, San. Uji cepat. Izin ini pemilu? Jurdil. Oke. Hukum? Berkepastian. Bawaslu? Mengawasi. Bengkulu? Jaya. Eko Sugiarto? Iya. Ya, terima kasih. Mikir apa kawan-kawan Bawaslu dan Pak Eko. Iya. Ini sebelum kita akhiri, mohon izin sekali lagi mungkin ada yang ingin disampaikan atau closing statement lah Pak pada kawan-kawan sahabat Bawaslu. Ya pertama terima kasih untuk Bawaslu Kota Bengkulu atas ide-ide kreatifnya. Saya pikir nilai-nilai demokrasi itu tidak berhenti pada tidak terjadinya tahapan pemilu. Karena kalau kita memahami siklus pemilu itu sesungguhnya tidak ada non-tahapan. Tapi pemilu itu dibagi dalam 3 siklus. Pre, kemudian pada saat, dan pasca. Nah, kita ini menuju tahapan pemilu di 2029. Undang-Undang 7 2017 itu kan jelas 2 tahun sebelum hari H tahapan pemilu itu sudah dilaksanakan. Kalau kita berkaca di 2024 kemarin tahap pemilu itu 14 Februari. Maka kalau kita hitung mundur 2 tahun berarti 14 Februari 2027 yang tidak lama lagi pemilu ini harus dilaksanakan. Maka kemudian kepada seluruh kita semua, terutama jajaran penyelenggara pemilu, berbawaslulah
dengan tepat, kemudian berbawaslulah untuk menciptakan pemilu demokratis. Amin. Terima Gitu. kasih Siap. kepada Kodim PP dan Datin Bawaslu Provinsi sudah membersamai sahabat Bawaslu, khususnya sahabat Bawaslu Kota Bengkulu. Kami juga selaku host, mohon maaf ini Siap. Mas dan Sama-sama. Pak Kodim. Siap, sama-sama. Makasih. Kepada kawan-kawan sahabat Bawaslu, semoga apa yang menjadi poin penting yang disampaikan Pak Eko menjadi nilai tambah lah untuk masyarakat Kota Bengkulu, Amin. khususnya, dan masyarakat Bengkulu umumnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Siap. Oke, makasih Mas.